Ini adalah part ke-48. Membaca buku Unlimited Power, Kuasa Tak Terbatas, halaman 326. Ini bisa menjadi pengalaman yang luar biasa besar kuasanya. Saya telah sering berhasil membebaskan orang dari fobia seumur hidup mereka dalam hitungan menit. Mengapa ini efektif? Sebab untuk kembali ke kondisi fobia itu dituntut representasi internal yang spesifik. Kalau Anda ubah representasi tersebut, Anda akan mengubah kondisi yang ia ciptakan ketika membayangkan pengalaman tersebut. Bagi sementara orang, sejumlah latihan ini mencakup disiplin mental dan daya imajinasi yang sebelumnya mungkin belum pernah mereka akses. Akibatnya beberapa strategi mental yang saya berikan itu mungkin terasa kikuk pada mulanya, tetapi otak Anda bisa beroperasi dengan cara-cara ini. Dan kalau Anda garap strategi-strategi ini dengan seksama, Anda akan semakin merasa lebih mahir. Suatu hal yang penting diingat soal mengubah cara pandang adalah bahwa semua perilaku manusia itu mempunyai maksud tertentu dalam konteks tertentu. Kalau Anda merokok, itu bukanlah karena Anda suka memasukkan zat-zat penyebab kanker ke dalam paru-paru Anda. Itu karena merokok membuat Anda merasa rileks atau lebih leluasa dalam situasi sosial tertentu. Anda ambil perilaku ini untuk menciptakan keuntungan bagi diri sendiri. Jadi dalam kasus tertentu Anda tidak mungkin mengubah cara pandang terhadap perilaku tersebut tanpa mengkonfrontasikan kebutuhan yang melandasi perilaku tersebut. Inilah masalah yang terkadang muncul ketika orang mencoba Inilah masalah terkadang muncul ketika orang mencoba terapi kejut listrik untuk mengobati masalah merokok. Mungkin saja mereka malah menderita sesuatu yang sama buruknya, seperti terus merasa gelisah atau berlebih makan. Saya bukannya mengatakan pendekatan itu buruk, hanya saja langkah baiknya kalau kita temukan dulu niat di bawah sadarnya sehingga kita bisa memenuhinya dengan lebih anggun. Semua perilaku manusia itu bisa disesuaikan, entah bagaimana caranya. Itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Tidak masalah kalau orang dibuat membenci merokok, tetapi saya juga ingin memastikan terciptanya bagi mereka pilihan-pilihan perilaku baru yang akan memenuhi kebutuhan mereka tanpa efek-efek samping negatif seperti merokok itu. Kalau merokok membuat mereka rileks, yakin, atau terpusat, mereka perlu menemukan perilaku yang lebih anggun yang akan memenuhi kebutuhan yang sama. Richard Bandler dan John Grinder merancang proses mengubah cara pandang 6 langkah untuk mengubah perilaku yang tidak diinginkan menjadi perilaku yang diinginkan sambil mempertahankan manfaat-manfaat penting yang dulunya diberikan perilaku lama. Pertama adalah Identifikasikanlah pola atau perilaku yang Anda ingin ubah. Yang kedua, berkomunikasilah dengan bagian dari pikiran bawah sadar Anda yang menimbulkan perilaku tersebut. Masukkanlah ke dalam dan ajukanlah pertanyaan-pertanyaan kepada diri sendiri, sambil tetap peka mendeteksi dan melaporkan perubahan apapun dalam sensasi tubuh, bayangan visual, atau suara yang muncul sebagai respons terhadap pertanyaan-pertanyaan Anda. Pertanyaannya adalah, maukah bagian diri saya yang menimbulkan perilaku X itu berkomunikasi dengan saya dalam kesadaran? Sekarang mintalah kepada bagian tersebut, sebutkan saja bagian X, untuk menguatkan sinyal tersebut. Kalau ia ingin mengkomunikasikan ya, dan untuk melemahkannya kalau ia ingin mengkomunikasikan tidak. Sekarang ujilah responnya dengan meminta bagian tersebut untuk mengkomunikasikannya ya, lalu tidak, sehingga Anda bisa membedakan di antara kedua respon tersebut. Ketiga, pisahkanlah niat dari perilakunya. Ucapkanlah terima kasih kepada bagian itu atas kesediaannya untuk bekerja sama dengan Anda. Sekarang, tanyakanlah apa ia mau memberitahu Anda. Apa yang selama ini ia coba lakukan bagi Anda dengan menimbulkan perilaku X tersebut. Sementara Anda mengajukan pertanyaan ini, sekali lagi, deteksilah respon ya atau tidak. Catatlah manfaat apa saja yang telah diberikan perilaku tersebut kepada Anda selama ini, lalu ucapkanlah terima kasih
pada bagian itu karena telah memelihara manfaat-manfaat penting itu bagi Anda. Keempat, ciptakanlah perilaku alternatif untuk memuaskan niat. Sekarang masuklah ke dalam dan kontaklah bagian diri Anda yang paling kreatif dan mintalah dia untuk menghasilkan 3 perilaku alternatif yang sama baiknya atau malah lebih baik daripada perilaku X itu untuk memuaskan niat bagian dengan siapa sedari tadi Anda berkomunikasi. Mintalah bagian kreatif Anda untuk memberikan sinyal ya setelah ia menghasilkan 3 perilaku baru. Sekarang tanyakanlah kepada bagian kreatif itu apakah ia mau mengungkapkan kepada Anda apa saja ketiga perilaku tersebut. 5. Mintalah bagian X itu untuk menerima pilihan-pilihan baru tersebut dan tanggung jawab untuk menimbulkannya apabila dibutuhkan. Sekarang tanyakanlah kepada bagian X itu apakah ketiga perilaku baru itu setidaknya sama efektifnya dengan perilaku X itu. Sekarang tanyakanlah kepada bagian X itu apakah ia mau menerima tanggung jawab untuk menimbulkan perilaku-perilaku baru itu dalam situasi yang pantas ketika niatnya perlu dipenuhi. 6. Adakanlah pemeriksaan ekologis. Sekarang masuklah ke dalam dan tanyakanlah apakah ada bagian-bagian diri Anda yang keberatan dengan negosiasi yang barusan dilakukan atau apakah semua bagian diri Anda setuju untuk mendukung Anda. Lalu masuklah ke masa depan dan bayangkanlah suatu situasi yang seharusnya memicu perilaku lama itu dan alamilah menggunakan salah satu pilihan baru Anda itu dan tetap mendapatkan manfaat yang Anda inginkan. Masuklah ke dalam situasi lain di masa depan yang seharusnya juga memicu perilaku yang tidak diinginkan itu dan alamilah menggunakan pilihan baru lainnya. Kalau Anda mendapatkan sinyal bahwa bagian-bagian lain diri Anda keberatan terhadap pilihan-pilihan baru Anda harus mulai dari awal lagi. Mengidentifikasikan bagian mana yang keberatan, manfaat apa saja yang selama ini diberikan kepada Anda dan mintalah ia bekerja dengan bagian X untuk menimbulkan pilihan-pilihan baru yang akan memelihara manfaat yang selalu diberikannya kepada Anda dan juga memberi Anda pilihan-pilihan baru. Mungkin kedengarannya sedikit aneh berbicara kepada bagian-bagian diri Anda sendiri, tetapi inilah pola hipnotis dasar yang telah ditemukan sangat bermanfaat oleh orang-orang seperti Dr. Erikson, Bandler, dan Grinder. Kalau Anda temukan diri Anda secara konsisten berlebih makan umpamanya, Anda bisa menggunakan pola kibas yang akan membuat Anda menghasilkan perilaku-perilaku baru, atau Anda bisa mengidentifikasikan ini sebagai perilaku yang ingin Anda ubah. Anda bisa meminta kepada pikiran bawah sadar Anda untuk menjelaskan kepada Anda manfaat apa saja yang diberikan pola ini selama ini. Mungkin akan Anda temukan bahwa selama ini Anda gunakan makanan untuk mengubah kondisi Anda ketika Anda merasa sendirian, atau mungkin itu membantu Anda menciptakan rasa tentram dan membuat Anda rileks. Berikutnya, Anda bisa menciptakan 3 cara baru untuk memberi diri sendiri perasaan tidak sendirian atau ketentraman dan relaksasi. Mungkin Anda bisa bergabung dengan klub kesehatan di mana struktur acaranya akan memudahkan Anda berhubungan dengan orang-orang dan merasakan ketentraman rileks dengan teman-teman dan sekaligus menjadi lebih langsing sehingga meraih ketentraman lebih lanjut karena mengetahui penampilan Anda baik. Mungkin Anda bisa bermeditasi dan menciptakan perasaan menyatu dengan alam semesta dan dengan hubungan tersebut merasa lebih tentram dan rileks daripada ketika Anda berlebih makan. Begitu Anda temukan alternatif ini, lihatlah apakah semuanya itu terasa sesuai. Yaitu pastikanlah seluruh bagian diri Anda bersedia mendukung Anda menggunakan pilihan-pilihan baru ini di masa depan. Kalau Anda merasa sesuai, pilihan-pilihan ini akan menghasilkan perilaku yang sekarang mendukung Anda dalam mendapatkan apa yang Anda inginkan. Dan Anda tidak perlu berlebih makan untuk mendapatkannya. Lalu masuklah ke masa depan
Dan dalam benak Anda alamilah menggunakan pilihan-pilihan baru ini dengan efektif sambil memperhatikan hasil yang sekarang Anda hasilkan. Ucapkanlah terima kasih kepada pikiran bawah sadar Anda atas pilihan-pilihan baru ini dan nikmatilah perilaku baru Anda. Anda mungkin bahkan perlu melakukan pola kibas, menggantikan perilaku yang selama ini Anda gunakan ke perilaku baru yang Anda inginkan. Begitu Anda temukan apa yang akan mendukung kebutuhan bawah sadar Anda dengan lebih baik daripada yang sebelumnya, Anda telah memberi diri sendiri pilihan-pilihan baru. Hampir segala pengalaman yang tampaknya negatif itu bisa diubah menjadi positif. Seberapa seringkah Anda mengatakan, suatu hari kelak mungkin saya akan menengok ke belakang dan menertawakan hal ini. Mengapa tidak menengok ke belakang dan menertawakannya sekarang? Semuanya hanyalah soal perspektif. Penting diperhatikan bahwa Anda bisa memprogram ulang representasi seseorang lewat pikiran, lewat pola kibas dan teknik-teknik lainnya. Tetapi kalau orang yang bersangkutan mendapatkan manfaat lebih besar dari perilaku lamanya daripada pilihan-pilihan baru yang telah dikembangkannya, mungkin ia akan kembali ke perilaku lamanya. Umpamanya, kalau saya bekerja dengan seorang wanita yang menderita kebas pada kakinya dan menemukan apa yang dilakukannya dalam kepalanya dan fisiologinya untuk menciptakan itu, lalu ia belajar memberikan sinyal kepada tubuhnya dengan cara yang tidak lagi menciptakan kebebasan, masalahnya sudah beres. Tetapi itu mungkin kembali lagi begitu ia pulang kalau ia tidak lagi mendapatkan manfaat sekunder yang selama ini didapatkannya ketika kakinya kebas. Seperti umpamanya suaminya yang mencuci piring, memperhatikannya, memijat kakinya, dan sebagainya. Selama beberapa minggu atau bulan pertama, sang suami kegirangan bahwa istrinya tidak lagi mengalami masalah itu. Tetapi setelah beberapa lama, karena istrinya tidak lagi mengalami masalah itu, sang suami bukan saja mengharapkannya untuk mencuci piring, melainkan juga tidak lagi memijat kakinya. Dan tampaknya malah lebih tidak memperhatikan istrinya. Sekarang masalah istrinya kembali lagi secara misterius. Ini bukan dilakukan sang istri secara sadar. Bagi pikiran bawah sadarnya, perilaku lamanya itu jauh lebih efektif dalam memberinya apa yang ia inginkan. Maka kakinya pun kebas lagi. Dalam kasus seperti itu, ia harus menemukan perilaku-perilaku lain yang akan memberinya kualitas pengalaman yang sama dengan suaminya. Ia harus mendapatkan lebih banyak dari perilaku barunya daripada dari perilaku lamanya. Di salah satu pelatihan saya, seorang wanita yang telah 8 tahun buta tampaknya luar biasa terampil dan terpusat. Belakangan saya temukan bahwa ia tidak buta sama sekali, tetapi ia jalani kehidupannya seolah-olah ia buta. Mengapa? Ia pernah mengalami kecelakaan dan penglihatannya menjadi berkurang. Ketika itu terjadi, orang-orang sekelilingnya memberinya kasih dan dukungan luar biasa, lebih daripada yang pernah dialaminya seumur hidupnya. Selain itu, ia mulai menemukan bahwa bahkan melakukan hal-hal yang sehari-hari pun membuatnya sangat diakui orang-orang yang menyangka ia buta. Mereka perlakukan dirinya istimewa, maka ia pelihara perilaku tersebut, bahkan meyakinkan diri akan kebutaannya kadang-kadang. Belum ia temukan cara yang lebih besar kuasanya untuk membuat orang otomatis memperlakukannya dengan penuh kasih dan penuh pertimbangan, bahwa orang yang tidak dikenalnya pun memperlakukannya istimewa. Perilakunya akan berubah hanya seandainya ia berhasil mengembangkan sesuatu yang lebih besar untuk dijauhi, atau sesuatu yang memberinya manfaat lebih banyak daripada yang diberikan perilakunya yang sekarang. Sejauh ini kita telah berkonsentrasi terhadap cara-cara di mana kita bisa mengubah persepsi negatif kita menjadi positif. Tetapi saya tidak mau Anda membayangkan bahwa mengubah cara pandang ini hanya adalah terapi. Cara untuk pindah dari situasi yang Anda anggap buruk ke situasi yang Anda anggap baik. Mengubah cara pandang sebetulnya tidak lebih tidak kurang dari bahasa perlambang untuk potensi dan kemungkinan. Sedikit sekali hal dalam kehidupan Anda yang tidak bisa diubah menjadi lebih baik. Salah satu cara pandang terpenting untuk Anda mempertimbangkan adalah kemungkinan. Kita seringkali terjebak dalam kemampanan. Mungkin kita mendapatkan hasil-hasil yang leluasa, tetapi
tetapi sebetulnya kita bisa mendapatkan hasil-hasil yang spektakuler. Jadi silakan lakukan latihan ini. Buatlah daftar 5 hal yang Anda lakukan sekarang ini yang lumayan memuaskan Anda. Mungkin hubungan-hubungan yang berjalan baik, sesuatu di tempat kerja, mungkin sesuatu yang ada hubungannya dengan anak-anak atau keuangan Anda. Sekarang bayangkan semua itu sebagai lebih baik lagi. Luangkan beberapa menit untuk merenungkannya. Anda takkan menyangka ketika menemukan bagaimana kehidupan Anda bisa ditingkatkan lagi secara dramatis. Cara pandang kemungkinan adalah sesuatu yang kita semua bisa lakukan. Yang dibutuhkan hanyalah fleksibilitas mental untuk peka terhadap potensi dan kuasa pribadi untuk mengambil tindakan. Izinkan saya menambahkan pemikiran terakhir yang berlaku bagi segalanya dalam buku ini. Mengubah cara pandang adalah satu lagi keterampilan efektif yang bisa Anda gunakan untuk menghasilkan hasil-hasil yang lebih hebat. Bayangkanlah ini dalam pengertian yang lebih luas sebagai suatu proses yang berkesinambungan dari menjelajahi asumsi-asumsi dan menemukan konteks-konteks bermanfaat untuk apa yang pandai Anda lakukan. Para pemimpin dan komunikator besar lainnya adalah ahli dalam seni mengubah cara pandang. Mereka tahu bagaimana caranya memotivasi dan memberdayakan orang dengan mengambil apapun yang terjadi dan menjadikannya model untuk kemungkinan. Ada kisah terkenal tentang Wom Waston, pendiri IBM. Salah seorang bawahannya membuat kekeliruan fatal yang merugikan perusahaan 10 juta dolar. Ia dipanggil ke kantor Waston dan mengatakan, "Saya rasa Bapak minta saya mengundurkan diri." Waston memandangnya dan menjawab, "Kamu bercanda ya? Baru saja kami mengeluarkan biaya 10 juta dolar untuk mendidikmu. Ada pelajaran berharga dalam segala yang terjadi. Pemimpin terbaik adalah pemimpin yang memetik pelajarannya dan menggunakan cara pandang yang paling memberdayakan terhadap kejadian-kejadian di luar dirinya. Ini efektif untuk politik, bisnis, mengajar, dan juga kehidupan rumah tangga Anda." Kita semua kenal orang yang mengubah cara pandangnya secara terbalik. Seberapa cerah pun keadaan, selalu ada saja awan gelap yang mereka temukan. Tetapi untuk setiap sikap yang melemahkan, untuk setiap perilaku yang tidak produktif, ada cara pandang baru yang efektif. Anda tidak suka sesuatu, ubahlah itu. Anda berperilaku dengan cara yang tidak mendukung Anda, lakukanlah yang lain. Ada cara untuk bukan saja menghasilkan perilaku-perilaku yang produktif, tetapi pastikanlah perilaku-perilaku produktif itu tersedia ketika kita membutuhkannya. Akan kita pelajari bagaimana caranya memicu ulang perilaku bermanfaat yang manapun, kapanpun kita menginginkannya dalam bab berikutnya ketika kita mempelajari cara-cara titik. Besok kita akan sambung ke halaman 334. Sekian, baik.